Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Kali ini gue membahas tentang eh, JavaScript ya. Kemarin kita sudah membahas tentang di video sebelumnya, membahas tentang codingan, apa namanya, membahas tentang codingan, dan dimana codingan itu gue membahas putar. Kemarin kita membuat ya angka desimal, terus kita membahas tentang juga eh, fungsi apa kemarin tuh if ya atau apa tuh gue lupa. Coba cek di video sebelumnya. Itu gue udah pernah bahas juga. Dan sekarang gue mempunyai studi kasus yang dimana studi kasus ini mungkin buat kali ini kita membahas fungsi studi kasus ini yaitu fungsi looping. Yang dimana fungsi looping itu biasanya digunakan oleh seorang, apa bukan seorang ya. Fungsi looping itu buat pengulangan gitu ya. Jadi misalnya kalian membuat table dari mulai 1 sampai 10, kita nggak usah menggunakan manual 1, 2, 3 nggak usah. Tetapi kita bisa menggunakan fungsi looping ini, yaitu bisa mendetekan suatu angka atau suatu hasil dengan sifatnya perulangan kayak gitu ya. Oke, sebelum kita ini bahas ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita lanjut aja ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, kita lanjut ke pembahasan dulu, kita ke teori dulu sedikit ya, membahas tentang fungsi looping itu apa. Jadi, fungsi looping itu adalah fungsi yang digunakan oleh si JavaScript untuk melakukan tugas berulang berdasarkan suatu kondisi. Looping atau perulangan pada umumnya tersedia pada semua bahasa pemrograman dari mulai Python, JavaScript, ya pasti JavaScript ya, C++ dan lain sebagainya, cuman berbeda sintaks ya dalam mengimplementasinya. Oke, sekarang kita lihat apa sih fungsi looping atau loop. Berguna saat kita melakukan sebuah perintah yang dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara serentak. Hal ini tentu saja membantu kita karena kita perlu menulis sejumlah sintak yang berulang-ulang. Contoh seperti membuat table atau segala macam kan itu membuat nomor ya. Itu menggunakan sintak yang berulang. Oke, sekarang cukup ya sampai sini ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Ke layar Visual Studio Code dulu. Kita masuk ke Visual Studio Code dan kita lihat ya. Di sini gue mempunyai studi kasus ya. Kita belajar bareng-bareng studi kasus ya. Jadi studi kasusnya adalah Ahadul mempunyai bis yang dimana bis itu sebentar kita get dulu. Yang dimana bis itu terdapat ada 20 bis ya, bukan orang ya, salah. Dari 20 bis itu yang beroperasi adalah 10. Yang tidak beroperasi berapa? Nah, yang kita ketahui kan ini yang diminta adalah yang tidak beroperasi dan yang beroperasi. Oke, sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita hitung-hitungan tangan, kita mengetahui dong 20 yang tidak beroperasi 10, berarti sisanya 10, ya kan? Nah, tetapi kita akan menggunakan fungsi looping supaya kita tahu nih bis berapa saja sih yang tidak beroperasi, ada bis berapa, ada bis 11 atau bis berapa gitu yang tidak beroperasi, ya. Kalau hitungan jari kan kita tahu kan ya. Oh, berarti bis 11 nih yang tidak beroperasi gitu ya. Tetapi kita akan menggunakan fungsi looping. Oke, di sini ada dua metode yang kita gunakan adalah fungsi while dan fungsi for. Oke, pertama kita menggunakan fungsi while dulu ya. Fungsi while. Setelah itu kita menggunakan fungsi for untuk mengetahui jumlah yang tidak beroperasi. Oke, sekarang kita fungsi while, kita menggunakan variabel jumlah bis yaitu 20
Kita kita buat jumlahnya ya. Jumlah dari seluruhnya 20 ya. Terus kita lihat variabel jumlah bis beroperasi sebanyak 10 bis ya. Terus kita hitung bis variabel bis, hitunglah dari mulai 1. Nah, di sini kita mulai dengan menggunakan namanya fungsi while. Oke, jadi kita gini, while tutup kurung jika bis lebih kecil jumlahnya dari yang beroperasi. Ini kita copy aja di sini ya biar nggak salah. Ctrl C, Ctrl V. Maka outputnya adalah console.log bis jumlah bis yang ditambah, maka ini bis beroperasi. Oke, jangan lupa incrementnya bis plus jadi koma. Oke, sampai sini paham ya? Jadi gua akan membuat jumlah bus yang jumlahnya adalah 20 karena di soalnya nih kita lihat ini totalnya 20 ya, 20 bis bukan 20 orang. Dari jumlah bis yang 20 ini yang beroperasi cuma 10. Tolong variabel hitung jumlah bis yang beroperasi dari angka 1. Nah, sekarang ini fungsi while kita lihat dulu. Outputnya seperti apa? Ya kita tahulah. Pasti ini mah yang beroperasi pasti 10 gitu. Oke, kita lihat ya. Not looping karena kita pengen mengetahui apa yang ada di berapa bis berapa yang beroperasi. Oke, bis 1 sampai bis 10 beroperasi dengan baik, artinya jalan ya. Sekarang kita pengen tahu nih, yang belum kedetek adalah fungsi bis yang tidak beroperasi ya. Kita menggunakan fungsi for ya, yang tadi gue bilang fungsi for bis kita bis sama dengan bis yang beroperasi. Ini ya, kita Ctrl C, Ctrl V, ditambah 1. Jadi kalau misalnya dia ada salah atau segala macam, dia akan menambahkan 1 yang tidak beroperasi ya. Terus ini bis, jika bis lebih kecil dari jumlah bis ya yang beroperasi yang tadi ya, maka hasilkanlah bis yang tidak beroperasi. Ini bis plus. Maka hasilkanlah, ini kita pakai fungsi kurang. Lalu kita fungsinya adalah console.log sama dengan bis sama yang tadi ya, bis tidak beroperasi. Oke. Sekarang sudah ya. Ini fungsi while ya, dari sini ke sini fungsi while. Dari atas ke bawah adalah fungsi for. Oke, sekarang kita lihat.
Fungsi for ini buat mengetahui jumlah bis seluruhnya. Bis yang beroperasi dan bis yang tidak beroperasi. Oke, sekarang kita lihat not. Ini kita save dulu, Pak. Not looping.js. Maka bis yang beroperasi sejumlah 10 bis adalah bis 1 sampai bis 10. Bis yang 11 sampai yang 20 itu tidak beroperasi dengan baik. Maka kita ketahui nih, oh berarti bis 11 itu tidak beroperasi sampai bis 20. Tetapi ketika gue mengganti angka yang ini, misalnya bis yang tidak beroperasi sejumlah misalnya 16 bis yang tidak 16 bis yang beroperasi, bis yang beroperasi 16 ya. Ini kita save, coba ya, ini kita running lagi, ini kita clear dulu. Kita not looping.js. Nah, berarti berapa tuh? Bis yang beroperasi. Bis yang beroperasi sejumlah sampai bis 9, bis 10 sampai bis 20 itu bis yang ini bis 1 sampai bis 16 itu beroperasi dengan baik. Bis 17 sampai bis 20 itu beroperasi dengan tidak baik. Maka yang tidak beroperasi ada berapa? Ada 4 bus. Yang beroperasi ada 16 bus. Begitu. Itu adalah konsep pengulangan. Terus pengulangan dari mana, Bang? Nah, kita lihat nih. Pengulangan itu dari sini nih. 1, 2, 3 sampai 16. Sampai 20 ya maksudnya. 20 itu sifat pengulangan. Gitu. Itu namanya fungsi looping, yaitu sifat yang diulang-ulang. Ya, beroperasi nggak sama kan beroperasi kecuali yang tidak beroperasi. Oke guys, jadi sampai situ aja sudah paham ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya gua salah atau Bang cara baca lu salah Bang ini. Nah silakan kolom komentar seperti apa salahnya bagaimana. Dan yang tadi gua jelaskan itu adalah fungsi looping yang sangat sederhana. Nanti ada beda konsepnya lagi ketika kalian mulai coding lagi. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.